Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 2CTPTL. Kami akan mempresentasikan mengenai tugas energi baru dan terbarukan, yaitu membuat speaker audio Bluetooth yang bertenaga surya sebagai sumber utama charging baterainya. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada saya, Dika Wahyu Muhammad Rizky, selanjutnya ada Farhan Ramadan, dan yang terakhir ada Muhammad Rizky Fauzan. Berikut gambar dari alat yang akan kami buat. Latar belakang dari pembuatan alat ini adalah melihat besarnya jumlah kebutuhan listrik di dalam rumah tangga. Aplikasi sel surya ini diharapkan dapat menjadi alternatif pemanfaatan energi matahari untuk kebutuhan listrik di dalam rumah tangga, sehingga dapat meringankan beban tanggungan listrik untuk rumah tangga. Oleh karena itu, untuk memanfaatkan energi tersebut, kami memulainya dengan perangkat yang sering digunakan, yaitu speaker dengan listrik ramah lingkungan. Selanjutnya ada dasar ide pembuatan. Yang pertama, keinginan untuk mengaplikasikan energi ramah lingkungan pada perangkat elektronik yang sering digunakan sehari-hari, yaitu speaker. Yang kedua, menggunakan kembali speaker yang sudah usang dan menggunakan kembali bahan-bahan tidak terpakai seperti pipa bekas. Yang ketiga, kebutuhan hiburan bagi traveler yang sedang berlibur di pantai maupun di gunung, yang mana di sana pasokan listriknya terbatas, bahkan tidak ada. Selanjutnya, speaker dengan panel surya dapat mengurangi pemakaian listrik dari PLN sehingga dapat lebih berhemat. Ini selanjutnya ada diagram instalasi dari speaker yang akan kami buat, yaitu pertama ada solar cell. Nah, solar cell ini akan dihubungkan kepada modul charger yang fungsinya untuk memproteksi over discharge dan overload saat pengisian baterai nanti. Lalu dari modul charger ini dihubungkan kepada baterai. Lalu untuk kutub positif dari baterai dihubungkan terus dihubungkan kepada saklar. Lalu keluaran dari saklar itu akan dihubungkan kepada modul Bluetooth. Sedangkan untuk kutub negatifnya dari baterai dihubungkan langsung kepada modul Bluetooth. Lalu selanjutnya dipasangkan sepasang LED dan resistornya secara paralel ke modul Bluetooth. Baik itu kutub positif kepada kutub positif dan kutub negatif pada kutub negatif. Lalu setelah itu dihubungkan secara paralel juga antara modul Bluetooth dan modul ampli. Lalu karena kami menggunakan speakernya mono, jadi kami hanya menggunakan di soket L dan menghubungkan groundingnya juga. Lalu untuk keluaran dari modul ampli akan dihubungkan ke speaker, baik itu kutub positif kepada kutub positif dan kutub negatif kepada kutub negatif. Lalu untuk alat dan bahan yang diperlukan dalam instalasi tersebut, alat-alatnya yang pertama yaitu solder, yang kedua lem, yang ketiga gergaji. Untuk bahan-bahannya ada 3 buah panel surya 5 volt dan 200 mA dengan kapasitas 1 watt dan baterai 2 buah dan satu buah saklar, 1 buah modul charger TP4056, 1 buah modul amplifier 8403, 1 buah modul Bluetooth, 1 buah resistor sebesar 33 ohm, 1 buah LED, dan pipa bekas untuk bodinya, serta kabel untuk menghubungkan rangkaian-rangkaian tersebut. Selanjutnya ada langkah pengerjaan dari speaker Bluetooth ini. Yang pertama, kita membuat body speaker. Body speaker ini berbahan dari pipa bekas
yang kita potong dan kita lempengkan dibagi menjadi 6. Setelah dibagi menjadi 6 tersebut, kita pasangkan 4 keping dari bagian pipa tersebut membentuk persegi, tetapi 2 kepingnya tidak kita pasang untuk kita merangkai alat-alat yang akan kita buat menjadi modul speaker. Yang pertama, kita membuat panel surya. Panel surya tersebut dipasang di salah satu bagian dari kepingan pipa tersebut. Output dari panel surya tersebut, min dan plusnya, kita hubungkan ke modul charger TP4056. Lalu, output dari modul tersebut kita sambungkan ke modul amplifier, ke input modul amplifier. Setelah dari modul amplifier tersebut, outputnya kita sambungkan ke input dari modul Bluetooth. Setelah disambungkan ke modul Bluetooth tersebut, kita paralelkan dari modul Bluetooth tersebut ke LED untuk sebagai tanda bahwa speaker itu mati atau hidup. Selanjutnya yang keenam, menghubungkan kutub positif baterai dengan saklar pada kutub positif. Tujuan dari penggunaan saklar ini untuk ketika speaker tersebut dipakai atau tidak, kita tinggal matikan atau nyalakan. Setelah itu, yang terakhir adalah menghubungkan output dari Bluetooth ke speaker. Setelah output tersebut dihubungkan ke speaker akan bisa dijalankan. Ya, ini berikut adalah alat yang sudah kami buat, dan alat ini sudah dicas menggunakan energi surya dari jam 10 hingga jam 1 siang. Berikut suara yang dihasilkan. Ya, setelah praktikum yang kami laksanakan, kami mendapatkan dan menemukan beberapa evaluasian dari alat yang kami buat. Evaluasi tersebut terdapat 3, yaitu yang pertama, casing yang tidak pas satu sama lain. Hal ini membuat berkurangnya nilai estetika dari speaker yang kami buat. Yang kedua, baterai yang tidak diketahui kapan penuhnya dikarenakan belum terpasangnya modul charger atau solar charger controller. Yang ketiga, instalasi kabel masih cukup berantakan sehingga sulit untuk maintenance komponen. Untuk mengatasi beberapa evaluasi tersebut, kami memiliki beberapa saran untuk hasil yang lebih memuaskan dengan alat yang serupa. Yang pertama, sebelum mengukur dan membuat sketsa casing, pastikan pipa yang digunakan sudah benar-benar datar. Jadi sebelum pipa tersebut dipotong dan di sketsa, pastikan setelah pembakaran pipanya benar-benar sudah diratakan, karena bila belum rata, hasilnya akan sama seperti yang telah kami buat. Yang kedua, gunakan bahan lain untuk casing seperti kaleng bekas ataupun triplek. Dapat diketahui kalau ada kaleng bekas, itu dapat memudahkan pengerjaan karena bentuknya sudah berbentuk kubus ataupun balok gitu ya. Jadi tidak perlu membuat dan memasangkan bagian-bagian menjadi sebuah kubus. Triplek juga bisa dibilang lebih kokoh bahannya dibandingkan pipa, sehingga tidak perlu kita ratakan seperti triplek yang kami buat.
Yang ketiga, pasang modul charger atau SCC, Solar Charger Controller, agar pengecasan baterai tidak overload dan agar terdapat indikator penuh atau belumnya baterai saat di-charge. Yang keempat, untuk instalasi kabel yang lebih rapi, disarankan menggunakan breadboard. Dan berikut merupakan dokumentasi dari praktikum yang telah kami laksanakan. Yang sebelah kiri dapat dilihat bahwa itu adalah pemasangan speaker terhadap pipa, dan yang kanan adalah beberapa komponen dan bahan-bahan yang telah kami sambungkan menggunakan kabel. Ini adalah dokumentasi ketika penyolderan pada modul audio Bluetooth terhadap modul amplifier. Dan ini adalah proses ketika pembakaran pipa sehingga dapat dibentuk menjadi lempengan, dan ketika pemotongan pipa sehingga dapat dibentuk menjadi bagian-bagian yang akan disatukan menjadi balok. Ya, cukup sekian presentasi dari praktikum kelompok kami. Bila ada kesalahan, mohon dimaklum dan dimaafkan, dan semoga kedepannya kita bisa membuat sesuatu yang lebih bagus lagi dan lebih rapi lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.